Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iksan Ibrahim, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah dengan NIDN 0909098805, dosen Prodi Profesionals Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Di Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju, saya mengajar beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang saya. Yang pertama, keperawatan dasar, keperawatan gawat darurat, dokumentasi keperawatan, dan keperawatan medikal bedah. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni keperawatan medikal bedah 1 atau biasa disingkat dengan KMB 1. Mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 merupakan mata kuliah wajib prodi yang berbobot sebanyak 3 SKS, di mana 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami konsep keperawatan medikal bedah dalam penerapan asuhan keperawatan yang akan menjadi dasar untuk mata kuliah berikutnya. Sebagai bagian dari kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menjalankan Tridharma perguruan tinggi, termasuk dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya menerapkan sistem pembelajaran yang berpedoman pada DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah cara atau metode yang digunakan oleh dosen untuk menyiapkan materi pembelajaran agar dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang disampaikan ini didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, kemudian diturunkan ke CPMK, dan dari CPMK menurunkan sub CPMK yang kemudian akan dibagi menjadi 16 kali pertemuan tatap muka yang mencangkup ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep keperawatan medikal bedah. Kedua, mahasiswa mampu menguraikan pengelolaan pasien penyakit tropis, penyakit infeksi, pasien dengan gangguan sistem pernapasan, sistem kardiovaskular, sistem perkemihan, sistem pencernaan, dan sistem metabolik endokrin. Ketiga, mahasiswa dapat mengintegrasikan hasil penelitian pada pengelolaan pasien penyakit tropis, penyakit infeksi, pasien gangguan sistem pernafasan, kardiovaskular, perkemihan, pencernaan, dan metabolik endokrin. Keempat, mahasiswa dapat mensimulasikan pendidikan kesehatan pada pasien dengan penyakit tropis, penyakit infeksi, pasien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskular, perkemihan, metabolik endokrin, dan sistem pencernaan. Dan kelima, mahasiswa dapat mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada pasien penyakit tropis, penyakit infeksi, pasien dengan gangguan sistem pernapasan, kardiovaskular, perkemihan, pencernaan, serta metabolik endokrin. Adapun bahan kajian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini meliputi 8 aspek. Yang pertama, konsep perspektif keperawatan medikal bedah. Kedua, peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Ketiga, pengelolaan penyakit tropis, malaria, DHF, tifoid, dan filariasis. Keempat, pengelolaan penyakit infeksi endemis seperti SARS dan flu burung. Kelima, pengelolaan penyakit pada pasien HIV dan AIDS. Keenam, pengelolaan pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen akibat patologi sistem pernapasan dan kardiovaskular. Ketujuh, pengelolaan pasien dengan gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Dan yang terakhir, kedelapan, pengelolaan pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Kemudian, adapun referensi yang saya gunakan dari textbook dan dari jurnal-jurnal terbaru. Selain itu, untuk mendukung program peningkatan kapasitas pembelajaran, maka proses pembelajaran ini didukung dengan riset yang saya lakukan. Hasil riset yang saya implementasikan ke dalam pengabdian kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat terintegrasi dengan baik antara pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan kontribusi positif dalam melakukan Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas aspek interaction. Interaction adalah proses hubungan timbal balik antara mahasiswa dan dosen yang bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu dengan Student Center Learning atau biasa disingkat dengan SCL, di mana sistem tersebut adalah metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran sehingga mereka belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem SCL yang saya terapkan dalam pembelajaran ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif yang dimana dosen menyampaikan materi menggunakan persentase atau PowerPoint.
Kemudian mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta mereka untuk berpartisipasi dengan memberikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, small group discussion atau diskusi kelompok kecil. Metode pembelajaran ini benar-benar menciptakan interaksi yang efektif antara mahasiswa dan dosen. Kemudian yang ketiga, self-direct learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas membuat ringkasan, membaca, menonton video, pembelajaran, dan lain-lain. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Google Classroom atau GCR, di mana pada menu GCR tersebut mahasiswa bisa mengunduh materi perkuliahan serta mengupload tugas yang dikerjakan. Dan yang terakhir adalah direct experience atau pengalaman langsung, di mana mahasiswa terlibat dalam aktivitas praktik keperawatan di laboratorium sehingga terjadi kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Mahasiswa tentunya belajar melalui pengalaman langsung yang membuat mereka lebih memahami dan mampu melakukan tindakan keperawatan secara konkret. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah aspek assessment. Aspek asesmen ini merupakan proses evaluasi untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam memahami materi pembelajaran. Penilaian ini disepakati sejak awal pertemuan saat kontrak belajar dibuat. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, kehadiran mahasiswa dengan bobot 20%. Kemudian tugas 10%, keaktifan dalam diskusi atau forum dengan bobot 10%, praktikum 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Itulah aspek-aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Jadi pertemuan kali ini merupakan pertemuan ke-12 kita pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ya. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar seperti biasa, mari kita berdoa. Tujuan kita berdoa agar supaya materi yang kita dapatkan bisa kita terima dengan baik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Bapak akan memberi doa. Mari kita berdoa sedang agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selanjutnya adik-adik bisa mengisi presensi kehadiran. Waktu yang saya berikan 20 menit dari sekarang ya. Baik adik-adik, untuk pertemuan ini kita akan belajar terkait dengan asuhan keperawatan dan kebutuhan nutrisi ya. Tapi sebelum Bapak lanjut ke materi tersebut, Bapak ingin mereview kembali kira-kira apa yang kita pelajari minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Oke, silakan. Untuk materi minggu kemarin itu mengenai asuhan keperawatan gangguan kebutuhan oksigen dengan patologi sistem pernafasan dan juga kardiovaskular. Betul ya. Ada yang sepakat dengan jawaban temannya? Terus kira-kira siapa yang bisa menjawab terkait dengan diagnosis keperawatan pada gangguan oksigenasi apa saja? Oke, silakan. Untuk diagnosis keperawatan yang biasa muncul pada sistem pernafasan itu yang pertama adalah oksigen dalam nafas tidak efektif, yang kedua itu gangguan keluar nafas, yang ketiga gangguan pertukaran gas, dan yang terakhir itu resiko aspirasi. Oke, sudah betul? Begitu, tadi sudah mengerti ya. Sebelumnya kita lanjut ke asuhan keperawatan dengan kebutuhan nutrisi dengan patologi sistem pencernaan dan metode preventif. Jadi kita akan membahas adik-adik bagaimana gangguan kebutuhan nutrisi berdasarkan asuhan keperawatan. Nah, berbicara terkait dengan asuhan keperawatan, tentu ada tahapan keperawatan. Ada yang bisa menjelaskan apa saja tahapan-tahapan dalam proses keperawatan? Saya Oke, silakan. Nurul Ilmi. pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Bagaimana teman-teman? Betul? Betul, Pak.
diagnosis keperawatan, kemudian intervensi atau perencanaan, implementasi, dan terakhir adalah evaluasi. Oke, sebelum kita masuk, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, diharapkan setelah mahasiswa selesai menerima materi perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami pengelolaan asupan keperawatan pada pasien dengan gangguan nutrisi, akibat patologis sistem pencernaan dan metabolisme endokrin secara komprehensif berdasarkan proses keperawatan dan evidence based practice. Ya, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, hal yang paling pertama dalam proses asupan keperawatan adalah pengkajian. Ada yang tahu kira-kira apa tujuan kita melakukan pengkajian keperawatan? Mari Pak. Oke, silakan. Tujuan pengkajian adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan masalah pasien terhadap kesehatannya. Ada yang lain? Bagaimana jalan-jalannya? Sepakat? Oke, jadi pengkajian keperawatan itu merupakan langkah awal dalam proses keperawatan yang melibatkan pengumpulan data secara sistematis dan komprehensif mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi dalam melakukan pengkajian keperawatan itu adik-adik tidak hanya sebatas kita mengkaji fisiknya saja, tetapi secara komprehensif. Komprehensif seperti apa? Ada bio, psiko, sosial, dan spiritual. Itu semuanya harus kita kaji. Jadi tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan masalah dan respon pasien terhadap kesehatan dan penyakit pasien. Sehingga kalau kita tahu apa masalahnya, tentu kita bisa memberikan kira-kira intervensi apa yang cocok untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pasien tersebut. Paham ya adik-adik? Iya Pak. Nah, sekarang kita akan mengikuti proses langkah-langkah pengkajian keperawatan. Langkah-langkah pengkajian keperawatan itu mulai dari riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan di sini ada informasi atau keluhan saat yang dirasakan oleh pasien, kemudian riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, tentunya harus kita kaji berkaitan dengan kebutuhan nutrisi. Kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik bisa kita lakukan dengan teknik IPDA. IPDA itu adalah inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Apa itu inspeksi? Melihat. Nah, palpasi? Meraba. Nah, perfusi? Mengeluh. Auskultasi? Mendengar. Proses pemeriksaan fisik dan bisa kita lakukan pada pasien dengan gangguan nutrisi. Kemudian pemeriksaan diagnostik nanti akan membahas ya. Nah, kita masuk untuk riwayat kesehatan saat ini ya. Riwayat kesehatan saat ini kita dapat menanyakan kepada pasien tentang keluhan utama yang dirasakan, bagaimana gejalanya, apa faktor pencetus dari kebutuhan nutrisi tersebut, dari sebuah kebutuhan nutrisi tersebut. Kira-kira ada yang tahu keluhan utama yang dirasakan oleh pasien apabila mengalami gangguan kebutuhan nutrisi? Saya Pak. Silakan. Kelelahan, letih, penurunan berat badan. Oke, itu adalah salah satu gejala-gejala utama yang dirasakan oleh pasien. Betul ya, apa yang disampaikan sama temannya bagus. Tetapi perlu kita ketahui adik-adik, untuk keluhan utama itu harus satu yang kita pilih, tidak semua ya. Ya, Itu Pak. satu yang kita pilih sebagai keluhan utama. Kemudian riwayat kesehatan masa lalu, identifikasi riwayat penyakit sebelumnya yang dapat mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Ini juga sangat penting adik-adik kita kaji bagaimana riwayat kesehatan penyakit masa lalu yang dirasakan oleh pasien. Adakah riwayat kesehatan masa lalu? Contohnya misalkan pasien ternyata pernah menderita penyakit diabetes. Nah, sebagaimana kita ketahui penyakit diabetes itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita karena diabetes itu merupakan gangguan metabolik endokrin. Apabila terjadi gangguan metabolik endokrin pada penyakit diabetes tentunya akan menyebabkan gangguan metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian sosial, ini sosial juga sangat mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada pasien. Apa yang mempengaruhi? Tentunya kebutuhan ekonomi, kebiasaan makan yang tidak sehat, pengetahuan yang kurang terkait dengan kebutuhan nutrisi, kemudian olahraga dan sedang ini semua yang akan mempengaruhi proses gangguan kebutuhan nutrisi. Kemudian selanjutnya adalah psikologis. Kita dapat mengkaji bagaimana
psikologis pasien dengan menanyakan bagaimana tanggapan pasien terhadap penyakit yang dideritanya. Biasanya kalau pasiennya merasa bahwa saya cemas Pak, saya ada depresi Pak, itu harus kita perhatikan juga adik-adik, karena dalam melakukan berbagai perawatan seperti yang Bapak tadi jelaskan harus mencakup secara komprehensif meliputi video, psiko, sosial, dan spiritual. Ya, seperti itu ya, adik-adik paham ya? Kemudian melakukan pemeriksaan fisik dengan cara apa? Pertama, kita melihat tanda-tanda vital termasuk suhu tubuh, tekanan darah, nadi, dan respirasi yang dapat menunjukkan gangguan metabolisme dan respirasi. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan antropometri. Kita dapat mengukur berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Kira-kira adik-adik di sini ada yang tahu bagaimana cara mengukur indeks massa tubuh? Saya Silakan. cara untuk menghitung indeks massa tubuh yaitu berat badan bagi tinggi badan bagi 2. Betul sekali ya, betul apa yang disampaikan sama Dewi bahwa cara untuk mengukur indeks massa tubuh di mana berat badan dibagi dengan tinggi badan pangkat 2. Nah, untuk mengetahui interpretasi apakah berat badan tersebut normal atau tidak normal, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Silakan. Berat badan normalnya itu 18,5 sampai 22,9. Oke. Terus berat badan kurangnya itu kurang dari 18,5. Oke. Terus dilanjut dengan kelebihan berat yaitu 23 ke atas. Jadi sudah betul apa yang disampaikan sama temannya ya terkait dengan interpretasi indeks massa tubuh. Jadi nanti adik-adik bisa mengukur bagaimana indeks masing-masing apakah normal atau tidak normal, ya? Ya, Pak. Kemudian penampilan umum kita dapat memperhatikan apakah pasien tampak kurus, kegemukan atau memiliki distribusi lemak yang tidak normal. Itu kita lihat secara inspeksi ya. Kemudian kulit dan rambut kita periksa kulit untuk tanda-tanda dehidrasi. Kemudian adakah pucat, adanya lesi, periksa rambut untuk tanda-tanda kerampuhan rontok karena biasanya kalau pasien yang mengalami gangguan kebutuhan nutrisi itu biasanya rambutnya selalu rontok. Itu harus diperhatikan. Kemudian kukunya kita periksa apakah ada tanda-tanda kilosia seperti kutu seperti sendok ya. Dapat lihat kukunya seperti sendok itu merupakan gangguan kebutuhan nutrisi. Kemudian mata yang diperiksa adalah konjungtiva. Konjungtivanya kalau diperiksa kita lihat ada seperti pucat, ya, itu merupakan salah satu tanda-tanda kekurangan nutrisi karena pasiennya mengalami Anemia. kekurangan gizi esensial seperti protein, zat besi, vitamin B12 dan folat yang tentunya dapat mengganggu produksi sel darah merah. Kemudian mulut dan gusi, periksa mulut untuk tanda-tanda seperti pilosis, seperti yang katakan pada bibir mulut, ada bisa diperhatikan itu merupakan seperti sariawan ya, itu merupakan tanda-tanda kekurangan gizi. Ada nggak pilosis seperti pembentukan pada lidah, stomatis, ada peradangan pada mulut, kemudian ada peradangan gusi. Itu biasanya terjadi karena kekurangan vitamin B, vitamin C, dan zat besi. Hanya harus diperhatikan secara komprehensif. Kemudian ada pemeriksaan diagnostik, ya. Pemeriksaan diagnostik di sini yang pertama ada tes laboratorium. Apa yang kita periksa? Kita dapat memeriksa mengukur kadar elektrolit, glukosa, profil, lipid, dan hati dan ginjal. Kenapa glukosa itu kita periksa? Karena glukosa itu merupakan energi yang ada dalam tubuh. Tapi kalau berlebihan itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula di dalam darah atau hiperglikemia yang dapat menghambat proses metabolisme dari tubuh kita. Kira-kira ada yang tahu normalnya gula darah itu berapa, adik-adik? Saya Pak. Oke, silakan. Gula darah sewaktu nilai normal kurang dari 200, sedangkan gula darah puasa nilai normal 70 sampai 100 mg. Apa itu gula darah puasa? Tidak makan selama 8 jam. Betul ya, apa yang disampaikan sama teman-teman adik bagus bahwa gula darah puasa itu mana kita berpuasa selama 8 jam tidak makan sehingga kita bisa mendeteksi normalnya gula darah puasa 70 sampai 100.
Kalau normalnya gula darah suatu atau gula darah tidak puasa di bawah dari 200. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa normalnya gula darah suatunya itu 100 sampai 140. Ya, tergantung preferensi mana yang akan kita gunakan. Kemudian tes pencitraan, kita dapat periksa hasil tes pencitraan seperti endoskopi, CT scan untuk mendeteksi kelainan pada pencernaan. Tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana kita harus memeriksa hepatnya, ya, apakah ada pembengkakan pada hati atau pasien atau tidak terjadi pada pembengkakan. Itu merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kebutuhan nutrisi. Kemudian evaluasi metabolik, periksa hasil tes tiroid, profil hormon lainnya untuk mengidentifikasi gangguan metabolisme. Kemudian skor malnutrisi menggunakan alat penilai standar subjektif global assessment atau SPI untuk mengevaluasi status gizi pasien. Ini semua yang kita gunakan untuk pemeriksaan diagnostik terkait dengan gangguan kebutuhan nutrisi. Nah, kita telah melakukan kajian perawatan. Selanjutnya kita akan masuk ke diagnosis keperawatan. Kira-kira diagnosis apa yang bisa muncul pada gangguan kebutuhan nutrisi? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Defisit nutrisi, ketidakstabilan kadar gula darah. Oke, defisit nutrisi dan ketidakstabilan kadar gula Darah. merupakan diagnosis keperawatan yang biasa pada gangguan kebutuhan nutrisi, khususnya pada patologi sistem pencernaan dan sistem metabolik endokrin. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak, Silakan. risiko defisit nutrisi dan kesiapan peningkatan nutrisi. Betul apa yang dijawab. Jadi ada risiko defisit nutrisi dan ada kesiapan Peningkatan nutrisi. Jadi perlu kita ketahui tadi diagnosis keperawatan itu ada dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Seperti apa? Terbagi dua lagi kan? Ada yang aktual dan ada yang Risiko. Kalau yang positif, Promosi kesehatan. iya betul. Kalau yang positif itu sifatnya adalah promosi Kesehatan. Oke. Nah ini diagnosis keperawatan yang biasa muncul ya. Ada ketidakstabilan kadar gula darah, ada defisit nutrisi, resiko defisit nutrisi dan kesiapan peningkatan Nutrisi. Yang diagnosis selanjutnya yaitu ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan dengan resistensi insulin. Kenapa dikatakan resistensi insulin, Adik? Yes, jadi karena dia mengalami penyakit diabetes. Penyakit diabetes mellitus itu ada diabetes mellitus tipe 1 dan ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 itu terjadi karena defisiensi insulin, di mana sel beta pankreas yang ada di dalam tubuh itu mengalami kerusakan sehingga hormon insulin tidak dapat keluar. Ya. Tetapi kalau diabetes tipe 2, pankreasnya bagus sekali, bagus sekali beta pankreasnya. Dia mampu memproduksi hormon insulin, tetapi terjadi resistensi insulin. Maka kalau terjadi resistensi insulin berarti pasien ini adalah penyakit diabetes tipe 2. Ditandai dengan gula darah 370 mg/dl cukup tinggi ya adik. Pasien mengatakan lemas, bulu kering, haus meningkat, sering lapar, nafsu makan, terdapat keton di dalam urin, ya, atau glukosa tinggi di dalam urin. Jadi memang ini tanda gejala orang yang membutuhkan diabetes mellitus. Ada poliuria, poliuri dan poliuria itu sering haus, jadi selalu mau minum ya. Kemudian poliuri selalu mau buang air kecil. Kemudian poliuri itu selalu lapar sehingga selalu timbul hasrat untuk selalu makan. Meskipun dia kekurangan nutrisi, tapi dia malah selalu makan, ya. Karena memang yang mengalami kekurangan nutrisi itu bukan di dalam tubuhnya, tetapi di dalam sel tubuh manusia. Sehingga hormon akan
menyampaikan ke psikologi kampus untuk menyampaikan bahwa wah, saya lapar ya, sehingga muncul keinginan hasrat untuk selalu ingin makan. Nah, selanjutnya kita memberikan intervensi keperawatan. Sebelum kita memberikan intervensi keperawatan, terlebih dahulu kita menentukan apa tujuan atau apa goals, apa kriteria yang ingin kita dapatkan sebelum kita melakukan intervensi. Harapannya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka kestabilan dan glukosa darah itu dalam rentang normal. Dengan kriteria hasil, kadar glukosa darah membaik, jumlah gula darah dalam tubuh juga Baik. Jadi kriteria hasil itu ada yang membaik, ada yang memburuk, dan ada yang meningkat, juga yang menurun. Jadi kita harus memilih kategori dari kriteria hasil ini. Intervensi yang kita lakukan karena terjadi ketidakstabilan kadar gula darah, tingginya kadar gula darah, maka intervensi yang kita berikan adalah manajemen hipertensi sesuai dengan buku ada observasi, ada preventif, ada edukasi, dan kolaborasi. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya. Oke, silakan. Pertanyaan Bapak, kira-kira apa saja komplikasi yang bisa muncul pada gangguan kebutuhan nutrisi jika tidak ditangani dengan tepat? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Komplikasi yang bisa muncul itu sangat banyak, ya. Komplikasi salah satu contohnya misalkan bisa menyebabkan terjadinya hypertension, bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan terjadinya penyakit kronis yang lain. Ini sangat banyak. Contohnya misalkan hipertensi. Kenapa bisa terjadi hipertensi? Sebagaimana kita ketahui bahwa kita memiliki sel di dalam tubuh yang namanya sel detok pembuluh darah. Apabila asupan nutrisi tidak masuk ke dalam sel detok karena gangguan kebutuhan nutrisi, otomatis sel detok pembuluh darah itu akan mengalami namanya aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Kalau terjadi penyempitan pembuluh darah, akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Kalau terjadi peningkatan tekanan darah, bisa menyebabkan komplikasi lain seperti stroke, ya, dan lain-lain. Itulah salah satu contoh kenapa pemenuhan kebutuhan nutrisi itu sangat penting di tubuh kita, ya. Ada lagi adik-adik? Oke, saya sudah cukup ya. Untuk hari ini kita sudah belajar bagaimana menggunakan perawatan pada gangguan kebutuhan nutrisi, mulai dari pengkajian, kemudian tindakan proses perawatan, intervensi keperawatan, implementasi dan terakhir adalah evaluasi. Oke, jadi sekian untuk hari ini ya. Selanjutnya kita akan belajar materi terkait dengan praktikum asuhan perawatan pada gangguan kebutuhan nutrisi dengan kondisi patologis dalam kondisi pencernaan dan metabolisme. Jadi insya Allah nanti kita akan belajar di laboratorium praktek adik-adik. Kalau hari ini kita belajar teori, minggu depan kita akan belajar praktek bersama-sama. Tapi sebelum kita ini, saya akan memberikan tugas terlebih dahulu ya kepada adik-adik mahasiswa. Jadi adik-adik silahkan membuat asuhan perawatan mulai dari kajian, pendekatan proses perawatan, intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi. Jadi silahkan masuk di Google Classroom yang telah disediakan adik-adik. Adik-adik bisa melihat berbagai tugas dan kasusnya masing-masing. Jadi nanti ada kasus yang diberikan sama adik-adik sehingga itulah dasar untuk membuat asuhan perawatan. Waktu yang diberikan sekitar 3 hari ya dari sekarang. Jadi 3 hari itu adik-adik harus mengupload tugas di Google Classroom.